Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi dan di video kali ini kita akan mereview untuk progres penetapan NIM CSN eh, yang pertanggal 16 Juni ya. Jadi ini baru aja diunggah oleh teman-teman PKN sekitar 1 jam yang lalu. Dan seperti biasa udah saya olah ya teman-teman ya di data Excel saya seperti biasanya. Dan ini hasilnya, mari kita lihat ya teman-teman. Jadi di sini ada data yang sangat menggembirakan ya. Saya katakan menggembirakan karena di data untuk yang CPNS ya. Untuk yang CPNS yang bawah ini adalah sheet yang CPNS. Jadi SK-nya itu sudah berangka semuanya. Coba kita urutkan dari yang terkecil ya. Kita urutkan dari terkecil ke besar. Nah ini terkecil nih urutannya ini ya. Jadi nggak ada yang nol lagi nih di sini di data SK ini, nggak ada lagi yang nol. Jadi semuanya sudah berangka. Itu artinya CPNS sudah beres semua ya untuk yang progres untuk CPNS Kementerian Pusat ya. Jadi udah nggak ada lagi yang nunggu ya, walaupun di sini masih ada beberapa yang masih nyempil di Pertek, di BTS ini juga ada. Tapi setidaknya sudah berangka semua, artinya ini udah banyak yang beres dan udah pada nerima SK ya, teman-teman. Jadi ini adalah hal yang sangat menggembirakan untuk teman-teman khususnya yang CPNS ya. Kemudian kalau kita lihat urutannya dari yang terbesar ini masih jelas ya, yang CPNS ini adalah Kemenak. Ini dengan formasi yang banyak banget yaitu 17.000. Ini hampir serupa dengan yang Kemenak di P3K juga sama ya. Oke, kita nanti review yang lengkap ini di akhir-akhir aja. Kita langsung ke formasi lain yaitu P3K Nakes ya. Jadi untuk yang sheet Nakes tenaga kesehatan jumlahnya masih sama sekitar 16 formasi ya, dan kalau kita lihat yang udah beres di sini masih stagnan ya yang P3K ya, masih 5 kementerian aja yang udah menuntaskan SK-nya. Yang lainnya masih belum ya teman-teman ya, karena memang yang P3K ini kan targetnya memang masih Oktober ya, jadi kayaknya nggak harus buru-buru ya dari adminnya untuk mempercepat progresnya gitu. Jadi ini yang dari P3K tenaga kesehatan. Kalau kita coba nengok ke yang teknis ini juga kayaknya masih sama sih ya. Progresnya masih serupa, jadi nggak ada yang terlalu signifikan. Coba kita urutkan. Kalau kita urutkan mulai yang terbesar, maka di sini masih sama seperti yang data sebelumnya. Kementerian Agama ini dengan yang paling banyak 70.000 ya, walaupun masih ada yang nyempil di Pertek dan BTS dan juga masih diproses. Dan selebihnya ini juga kalau kita lihat, maka yang SK-nya udah berangka ini mencapai sampai di 31 kementerian. Yang kementerian yang lain masih menanti. Jadi SK-nya itu masih nol, belum ada yang terprogres gitu ya. Cuman kalau kita lihat di perteknya ini beberapa udah ada yang berangka ya. Jadi bisa dilihat di sini gitu. Nah, jadi memang teman-teman yang P3K memang harus bersabar ya untuk beberapa instansi. Jadi memang sesuai dengan yang udah disepakati bahwa CPNS Juni itu harus beres, dan sudah terbukti ini Juni udah banyak yang beres teman-teman CPNS, dan yang P3K adalah Oktober batas maksimalnya. Jadi ya kalau misalnya perjalanannya tidak secepat CPNS ya harap dimaklumi karena memang target tenggatnya itu masih di Oktober. Oke, langsung aja kita akan simak ya untuk per itemnya. Mungkin kita mulai dari P3K teknis dulu ya. Karena kalau yang CPNS kan udah, yang CPNS itu kan udah beres semuanya gitu ya. Jadi kayaknya teman-teman nggak begitu butuh untuk lihat mana yang progresnya udah bagus, mana yang belum gitu ya, karena udah terprogres bagus semuanya. Kita langsung aja ngecek yang dari P3K. Teman-teman nanti bisa menjeda videonya kalau misalnya saya nyekrolnya kecepatan ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah yang P3K teknis. Jadi kita mulai dari nomor 1 sampai 11 ya. Silakan diamati di sini yang udah kelihatan progresnya. Yang SK itu ada dari Badan Nasional Pencarian, kemudian pemeriksaan keuangan, kemudian pengawas obat dan makanan, pengawas pemilihan umum ya, dan seterusnya. Ini yang paling banyak Kementerian Agama ada 70 ribuan. Detailnya adalah 71.039. Yang lainnya banyak juga masih nol, tapi juga yang nol ini juga secara praktek juga ada yang udah terisi juga ya, kayak yang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini juga. Silakan diamati ya teman-teman ya.
Ini sorry kalau tampilannya beda seperti biasanya karena ini saya pakai tablet ya. Di laptop saya tuh lagi error. Jadi lagi error, jadi ya lagi masuk di tempat servis gitu. Doain agar bisa kembali normal laptopnya, jadi biar bisa otomatis lagi. Jadi ya ini teman-teman harus reviewnya sambil dengerin suara saya ngomong gak jelas. Kalau biasanya kalau pakai laptop kan saya bisa sambil muter musik ya. Musik yang Bangkowi itu yang enak kalau didengerin. Banyak viewer yang tanya itu bikinnya pakai apa? Bikinnya pakai AI ya teman-teman ya. Liriknya itu kita bisa bikin lewat AI, bisa juga bikin sendiri. Kalau saya sih bikin sendiri karena pengen liriknya pas aja dan sesuai hati gitu. Dan akhirnya bikin lagunya pakai AI. Pakai apa? Pakai aplikasi website Suno AI. Saya pikir teman-teman juga ada banyak yang tahu ya. Itu kan aplikasi udah umum ya, situs sudah umum dan udah banyak yang tahu. Suno AI namanya. Tinggal diklik aja di Google, tulis Suno AI, Suno AI nanti muncul. Di situ nanti teman-teman tinggal bikin aja gratis. Nanti teman-teman tinggal pinter-pinter deh ngolah untuk promnya. Kayak instrumen apa yang ada di situ gitu ya. Kalau yang lagu saya yang untuk YouTube itu saya promnya untuk aransemen instrumennya itu saya menggunakan prom hip hop, jazz, pop, eh, kemudian apa ya, hip hop, jazz, pop, R&B. Nah, hip hop, jazz, pop, R&B. Jadi akhirnya tipikal musiknya ya gitu yang teman-teman dengerin sebelumnya itu. Teman-teman juga bisa pakai gaya lain ya. Pokoknya udah tak atik aja. Yang jelas itu semua nanti bergantung pinter-pinternya teman-teman mengolah prom yang ada di Suno AI-nya gitu. Kalau teman-teman paham terkait musik itu enak. Jadi biar bisa ngepasin mana yang bagian intro, mana yang bagian ref gitu. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup ya untuk yang P3K teknis. Untuk yang nakes, coba kita lihat secara lengkap. Ini cuma ada 16 kementerian aja. Tinggal dilihat aja begini ya, langsung aja di screenshot atau di jeda aja videonya, tinggal dilihat. Ini saya urutin alfabet deh biar enak. Nah, tinggal dilihat aja. Oke, kayaknya udah cukup ya, gini aja ya. Nah, kita langsung ke CPNS di sini, maka CPNS ini udah aman sih ya, dan nge-reviewnya udah langsung aja kita urutin. Teman-teman kalau memang nggak butuh informasi ini bisa langsung skip aja. Kalau pengen lihat ya juga monggo, barangkali pengen tahu mana yang masih ada. Kayak ini ada masih BTS, ini karantina Indonesia masih ada BTS 1, kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi dan lain-lain ini juga masih BTS 1. Kemudian apa lagi ya, ini pengawasan pemilihan umum juga ada yang BTS-nya 2. Kemudian riset dan inovasi nasional ini juga ada yang BTS. Oh ya, kemarin juga ada yang tanya kalau yang BTS itu gimana Bang, apakah udah ada potensi bakal TMS? Jawaban saya ya nggak ada sih. Kalau BTS itu pasti akan ditunggu, pasti akan nanti apa ya, intinya ditunggu lah, nggak mungkin ditinggal gitu, karena nanti penyerahan SK-nya juga serempak sih biasanya gitu. Dan kadang ketika ada BTS, SK juga bisa aja diberikan, nanti BTS-nya akan dipenuhi ketika dia udah jadi pegawai. Kalau yang TMS ini, misalnya kayak Badan Cyber dan Sandi Negara ini kan TMS-nya satu, itu kemungkinan besar dia mungkin mengundurkan diri atau mungkin dia meninggal dunia gitu ya teman-teman ya. Intinya di sini sih menjawab semua keraguan dan ketakutan teman-teman dulu saat awal memberkasan ya, dan saya semakin menegaskan apa yang saya bahas bahwa teman-teman nggak perlu takut dengan yang namanya pemberkasan, karena pemberkasan itu ya bukan seleksi, itu kan hanya kelengkapan data gitu. Teman-teman udah diterima di sebuah perusahaan, ya tinggal melengkapi data aja. Kalau ada data yang kurang ya tinggal dilengkapi, ada data yang tidak sesuai ya tinggal diganti gitu. Jadi nggak ada yang namanya data ini salah langsung dibuang, langsung ditolak gitu, nggak ada kalau di masa-masa pemberkasan gitu. Dan itu udah terbukti di sini, bisa dilihat yang udah terima SK banyak, yang TMS ini masih cuma 00 semuanya, dan yang ada angkanya ya di sedikit itu pun cuma satu gitu, dan itu pun juga karena ngundur atau mungkin dia meninggal gitu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah CPNS. Kita scroll lagi. CPNS ini kalau yang di kementerian banyak ya, ada sekitar 70-an kalau nggak salah, 60 atau 10 atau 70 gitu ya. Kurang dikit lagi. Ya 74 totalnya ya. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kita terkait progres penetapan CSN yang Kementerian Pusat Progres Nasional per
16 Juni 2025. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan selamat udah menyandang profesi baru buat yang terima SK, yang belum terima SK harap bersabar. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.